kan kemarin kita semangat, Mr. Jito, Hmm. tapi tidak mengurangi statement-statement saya, apalagi Mr. Ji ya, bahwa memang Hmm. yang kita apa ya, yang kita diskusikan ini terkait hukum. Hmm. Sepanjang saya tidak melakukan ad hominem. Apa sih itu ad hominem, Mbak Sela? Hmm. Hmm. Menyerang personal orang lain, terutama Hmm. di pihak sebelah lah, apalagi teman-teman PH daripada NM. Yang kita Hmm. diskusi dengan Mr. Ji adalah terkait narasi hukum, kemudian dasar-dasar hukum, kemudian terutama justru kami sebetulnya Mr. Ji secara tidak langsung mengingatkan kepada teman-teman. Karena seperti yang kita sampaikan Pak Mr. Ji ya, kita diskusi ya Mr. Ji sedikit ya, bahwa Ya, boleh, 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 boleh. kita bicara fakta-fakta yang ada bahwa ketika teman-teman mengajukan PT, memang itu hak hukumnya terdakwa. Ya, Mengajukan banding, faktanya malah naik dari 4 ya, menjadi 6. Itu dulu. ya, Kemudian ini ada upaya lagi untuk kasasi. ya, Misteri sudah bacakan tadi ya statement dari salah satu timnya Bang Andi lah. ya, Eh, Artinya hak sebenarnya tadi Mister J ya, hak setiap terdakwa ya. ya. Tetapi seharusnya kan harus dipertimbangkan Mister J. Ada risiko, ada risiko. Hmm. Oke, okay? Sorry Mister J, saya langsung ini ya biar 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 memang apa langsung saya ini dibilang tembak langsung, Sulawesi itu tembak langsung nih. Ya. Iya, to the point. Kita sama-sama begini Misteri, jujur kita sama-sama hidup ya bukan bicara ini ya daerah ya, Mbak ya. Ya. Kita sama-sama hidup di laut yang sama, makan Hmm. ikan yang di laut yang sama ya, di wilayah yang sama, makan ikan. Makan ikan. Ikan Ya. di laut. Tapi kalau kita berbeda pendapat is oke ya. Tapi saya melihat Bang Andi oke. Bang Andi oke dengan saya sudah komunikasi. Beliau Oh. gentleman. Gentleman. Saya respect, saya harus respect, saya apa namanya apresiasi Hmm. karena beliau respect prinsip kita adalah pendapat hukum, Hmm. narasi hukum, bukan pro. Jadi udah clear, Mr. Ji, clear clear. Saya harus respect beliau terhadap Sari Batang, Daeng. Aduh, Mr. Ji, kita Sering banget. substansinya substansi nggak perlu kita sampaikan di sini, Mister Ya, Ji. ya, Intinya ya, kita ya, kita ya, sudah gentleman, mantap mantap. Beliau cukup ya. cukup terbuka. Nah, Hmm. Mister Ji, saya mau katakan sedikit lagi bahwa ada resiko memang kasasi ini. Harus kita dipahami bersama bahwa memang Mahkamah Agung punya hak untuk mengoreksi ya terkait penerapan hukum. Oke, jika memang ada kesalahan di sana. Hmm. Tetapi jangan salah, resiko terbesar adalah bisa hukumannya tetap 6 tahun, bisa juga lebih berat. Itu juga Hmm. harus dipikirkan buat teman-teman. Ini bukan berarti kita memaksakan, tetapi ini Ya. adalah pikiran kami dan ini masih berdasarkan hukum. Demikian, terima kasih, Mr. Ji. Lanjut. Oke, oke, Bang Maksi. Tapi sama saya belum komunikasi, Bang Maksi. Jadi saya tetap harus tidak perlu ngerem-ngerem nih. Mr. Ji aman. Mungkin kalau saya artinya kita mungkin pengen saling kenal lah. Mungkin itu. Kalau Mr. Ji kan udah sama-sama dari Sulawesi Selatan, sama-sama Selatan. Tapi kita bilang tadi kita kita Eh, kita makan ikan yang sama di laut yang sama. ya, ya, Oke, terima ya. kasih. Lanjut, Mr. Ji. Oke, oke. Terima kasih Bang Maksi ya Thank itu you, thank you, thank you, thank ini. you. Bang Maksi tahan dulu ya, Bang Maksi tahan Ya, dulu ya. Saya lanjutkan nanti teman-teman biar ini dulu ya. Oke, jadi pendaftaran kasasi ini kita media ini telah didaftarkan ke PN Jakarta Selatan pada Senin 15 Desember 2025. Usman Lawara, kuasa hukum Nikita, menegaskan bahwa langkah ini diambil bukan karena nekat tanpa perhitungan, melainkan karena keyakinan penuh kliennya. Bukan bukan berarti penasihat hukumnya, tetapi keyakinan penuh kliennya bahwa ia tidak bersalah menurut kliennya. Menanggapi pertanyaan awak media mengenai penyesalan kubu Nikita karena upaya banding justru menjadi bumerang, Usman memberikan jawaban menohok. Ia menegaskan bahwa tim hukum tidak bisa memprediksi masa depan layaknya paranormal.
ya kan ada analisa hukumnya. Jadi gitulah ya. Jadi begini, kita ini bukan dukun, bukan paranormal yang bisa meraba masa depan. Nah, ini nanti Bang Maksi jelaskan ini. Kalau kami misalnya mengetahui, banding nanti akan naik, ya pasti pilihannya adalah tidak banding, ujar Usman. Menurutnya, keputusan untuk terus melawan, baik saat banding maupun kini kasasi, hal ini didasari oleh instruksi langsung dari Nikita Mirzani yang merasa difitnah. Garis bawahi lagi difitnah ini. Yang tadi itu karena kliennya, sekarang fitnah. Garis bawahi lagi. Apa yang menjadi keyakinan kami adalah termasuk dari klien kami sendiri, Niki dan Mail, bahwa perbuatan ini tidak pernah dilakukan. Sehingga kita melakukan proses upaya hukum itu. Mengajukan kasasi tentu memiliki resiko tinggi. Usman menyadari bahwa di tingkat Mahkamah Agung nanti nasib Nikita kembali dipertaruhkan dalam 3 kemungkinan skenario. Ada 3 kemungkinan skenario. Kemungkinan bisa naik lagi putusannya. Kemungkinan bisa bertahan di angka 6 tahun atau bisa bebas atau turun. Jelas Usman, ini yang ngomong sana loh ya. Meski bayang-bayang hukuman yang lebih berat masih menghantui, tim kuasa hukum memilih untuk tidak mundur. Ewako, gitu ya. Disitulah kita berangkat dari sebuah proses hukum dengan keyakinan yang kuat. Insya Allah nanti akan menemukan jalan kebenaran. Di sisi lain, Marulitua Sianturi, tidak tahu siapa ini ya, mungkin penasihat hukum atau kuasa hukum yang perdata ya, saya tidak tahu, menjelaskan konteks mengapa proses banding sebelumnya terjadi. Ia meluruskan bahwa inisiator banding sebenarnya adalah jaksa penuntut umum, bukan semata-mata keinginan Nikita Mirzani. Loh, terbalik kan? Sebab vonis 4 tahun di tingkat pertama jauh di bawah tuntutan jaksa yang mencapai 11 tahun, kurang dari 2/3, sehingga jaksa wajib mengajukan banding secara prosedural. Makanya kami mengajukan memori banding dan kontra memori banding. Masa jaksa banding kita diam-diam saja, katanya. Oke, itu Bang Maksi, jadi saya sudah bacakan semua. Saya berikan informasi juga untuk Bang Maksi bahwa informasi terkini pada tanggal 24 Desember di last minute itu, jaksa penuntut umum juga melakukan kasasi terhadap Nikita Mirzani dan juga Mail Marzuki. Itu sekedar info untuk Bang Maksi. Silahkan Bang Maksi. Siap, Mr. G. Terima kasih, Mr. G dan Mbak Sela. Saya tarik napas dulu ya, biar statementnya agak sedikit kurang dikit lah nadanya. Oke, Mr. G. Alah, biasa aja Bang Maksi. Yang seperti kemarin Oke, aja. Jangan oke, oke. dirubah-rubah. Oke, oke, oke. Jadi, Mr. G, sebetulnya statement yang disampaikan oleh rekan kita ya, berarti tadi ya, Bang Usman ya. Ya kan, berarti di situ ada statement dia di situ menyatakan ada risiko. Kan berarti sama seperti saya sampaikan tadi. Ya, Ada risiko besar berarti. Dan itu mereka luar biasa mereka tempuh ini. Ya, saya mau katakan begini Mr. G. Tapi ini prinsip Mr. G ya. Kalau prinsip saya mungkin sama dengan Mr. G. Kalau saya merasa meyakini itu bahwa wah ini membahayakan, maka saya akan keras kepala terhadap klien saya. Kira-kira membahayakannya saya keras kepala. Tetapi kalau itu memang ada kebenaran, saya akan keras kepala untuk melawan. Tentunya dengan fakta dan bukti yang ada, Mr. G. Kita uji, Mr. G. Kalau masih
PT banding, oke, saya masih anggap itu wajar, misteri. Karena perlu diuji juga. Apakah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itu sudah sesuai dan sudah relevan dengan pasal yang diterapkan? Oke, dibanding. Tapi fakta dibanding itu malah naik, Mr. G. Ya. Yang tadinya pada saat di PN, majelis hakim punya hati nurani yang luar biasa. Mereka hanya memvonis pasal 27B ayat 2, pasal pemerasan saja. Sementara pasal TPPU tidak terbukti. Luar biasa. Tapi ketika diuji di PT, saya bilang masih wajar. Akhirnya pasal TPPU itu terbukti. Makanya naik. Makanya naik kan, Mr. G. Maka saya bilang sampai di situ dulu. Jadi ini fakta-fakta yang betul-betul terungkap. Nah, seharusnya Mr. G, kami tidak bisa memaksakan ya, tapi ini pandangan Mr. G, kan pemikiran. Ya. Pemikiran hukum kita, pendapat hukum. Seharusnya harus dipertimbangkan matang ini untuk kasasi. Karena faktanya Bang Usman tadi sudah menyatakan ada statement di sana yang Mr. G bacakan tadi. Ada risiko untuk lebih berat. Iya. Memang mereka mengharapkan, ada harapan dari mereka bahwa pihak Mahkamah Agung kan punya kewenangan, Mr. G. Punya wewenang untuk mengoreksi terkait penerapan hukum, putusan PN dan juga PT. Jika memang itu ada kesalahan dan membuat kerugian besar bagi terdakwa. Tapi kalau tidak, Mr. G, maka itu akan menjadi berat, Mr. G. Berat. Dan kemungkinan besar itu. Demikian, terima kasih. Oke, terkait dengan informasi yang baru saja saya sampaikan bahwa ada fakta ini ya, ada JPU juga mengajukan kasasi, bukan kontra tapi mengajukan ini, Bang Maksi. Itu dia, Mr. Ya, apalagi itu, makanya berarti kan JPU dari awal aja dari banding ke PT mereka melakukan itu, kemudian kasasi. Ada ketidakpuasan dari mereka. Iya. Dan ini kemungkinan, Mr. Selain normatif ya, Mr. Selain normatif hukum, substansi, tadi ada sikap dan perilaku yang itu jadi poin buat mereka untuk penilaian, Mr. G. Oh. Itu otomatis tidak bisa dipungkiri itu. Yang kita sering sampaikan dulu kan, seandainya itu harus dihentikan itu sikap dan perilaku itu. Menyerang personal JPU itu masalahnya. Ya. Ini sorry ya, saya tidak tendensi kepada teman-teman PH, tidak, no. Ya. Apapun terdakwa, itu jelas melanggar KUHAP. KUHAP yang lama ya, tahu KUHAP yang baru juga belum ya. Itu jelas melanggar betul itu, Mr. G, melanggar undang-undang. Dan itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali. Mr. G, masih untung Mr. G kalau saya bandingkan dengan kasus Bang Rasman Nasution, masih mending pada saat putusan PN tidak dicantumkan itu, Mr. G, terkait perilaku di pengadilan. Kalau Rasman itu cantumkan. Dicantumkan ya? Dicantumkan terkait sikap perilaku. Sikap perilaku sopan santun di pengadilan. Di NM tidak, pada saat di PN tidak, kita lihat. Tidak dicantumkan oleh itu. Tapi ya kita kembali, hidup ini adalah pilihan. Mau pilih yang mana, Mr. G? Mau pilih hitam atau putih? Demikian, Mr. G. Terima kasih. Ya, kalau boleh memilih sih sebenarnya saya milih saran dari teman-teman ya, lebih baik dia jujur, kemudian mengaku bersalah, kemudian minta maaf, kemudian hukumannya lebih ringan, begitu sih kalau boleh memilih ya, Bang Maksi ya. Betul, Mr. Betul. Mr. Sekali lagi, memang tadi ada statement dari Bang Usman bahwa itu pilihan terdakwa ya. Iya, artinya kalau di sini berarti maunya terdakwa dong, maunya terdakwa yang diikuti. Sementara kan penasihat hukum harus memberikan ini apa namanya saran, pendapat, masukan, karena ini resikonya besar ini, Bang Maksi. Besar. Gitu. Apalagi nih saya membaca statement ini ya. Coba ya saya dengar ini baik-baik ya. Kuasa hukum Nikita Mirzani menegaskan bahwa langkah ini diambil bukan karena nekat tanpa perhitungan,
melainkan karena keyakinan penuh kliennya bahwa ia tidak bersalah. Coba, kalimat keyakinan dia tidak bersalah. Kemudian faktanya dia dinyatakan bersalah oleh hakim. Silakan Bang Maksi. Oke, Mister Ji, kita mau berbagi sharing pengalaman ya. Kebetulan Mister Ji, saya pernah menangani salah satu klien saya yang pengusaha lah, konglomerat. Dan itu kebetulan beliau bekas bekas kliennya Hotman Paris Hmm. di Kelapa Gading. Nah, saya nggak peduli Mister Ji, saya nggak peduli dia mau konglomerat, pengusaha kecil besar, nggak peduli Hmm. saya. Saya Hmm. pastikan dulu, saya bilang, Bapak Ibu, kali ini memang salah. Ini ada unsur kesalahan di situ, unsur pidana jelas. Udah, saya bilang gitu. Kalau Bapak Ibu nggak ikut saya, silakan cari lawyer lain. Nah ini sharing saja ya. Tapi Hmm. kembali saya bilang tadi kan hidup ini ada pilihan. Hmm. Tapi syukur alhamdulillah, puji Tuhan mereka mau dengar Mister Ji. Kami Hmm. dengar Pak Meksi. Kami nggak mau cari orang lain. Hmm. Oh, bersyukur. Oke, saya bilang. Saya nggak bisa diintervensi. Iya, iya, iya. Dan saya ini jujur penuh risiko memang. Ini nasib Bapak Ibu yang saya pertaruhkan. Iya. Kan gitu loh. Saya tanggung jawab. Memang memang agak berat Mister, jujur dalam hati kecil ada juga. Wah ini kalau sampai meleset repot saya. Tapi Iya, iya. saya sampaikan Mister Ji, tadi ada Hmm. unsur-unsur masuk ini barang. Aku Hmm. bilang, saya nggak bilang 100%, 99,99% saya bilang. Masuk ini barang. Iya. Diterima Mister Ji. Ya, ini pengalaman Hmm. Mister Ji. Artinya kita sharing bahwa ternyata mau orang kecil, orang besar klien kita, kalau kita tegas, tetapi kita tentunya kita pelajari dulu ya. Saya diskusi dengan tim, kita pastikan dulu benar-benar cari referensi, baru saya simpulkan, wah ini masuk. Hmm. Nggak bisa kita, artinya Mister Ji saya bilang tadi, kalau klien kita benar, pasti saya dan Mister Ji keras kepala dalam membela klien kita. Iya, Itu melawan. iya. Mati-matian lah bahasanya lah. Mati-matian melawan penyidik Iya, atau melawan jaksa di pengadilan. Mati-matian, iya, tetapi ada dasarnya Mister Ji. iya betul. Nah, Tapi kalau nggak ada itulah dasar, yang dimaksud itu. dengan analisa yang matang, begitu kan? Oke, begitu Mister Ji. Demikian. Hmm. Lanjut Mister Ji. Oke, oke. Saya ini kan ada ini netizen Sela Pertiwi. Coba Sela, ini kan ibarat kata perang Sela, sudah divonis Iya, oleh Bapak. Kenapa? divonis oleh pengadilan negeri. Tetapi rupanya dia ini mengajukan banding, kemudian kasasi. Kemudian ini kalimat daripada Nikita Mirzani adalah dia yakin bahwa ia tidak bersalah. Coba bayangin itu Sela. Silakan, bagaimana menurut Sela? Saya sambil minum kopi dulu. Ya, dia kan selalu bayangannya selalu kalau dia nggak bersalah, dan kayak, Bapak ninggalin aku cuma mau minum kopi. Ini kan dia menganggap dia selalu tidak bersalah, sedangkan kan bukti-buktinya sudah ada seperti itu. Sekarang kayak misalkan masalah endos, kalau endos kan harus ada kertas hitam putih, harus tanda tangan segala macam. Kalau cuman itu yang kata Bang Maksi, cuman untuk ngomong doang bisa dapat 4M, kalau kayak gitu masyarakat juga bisa seperti itu kan, gitu. Untuk bikin kejahatan supaya dia dapat uang 4M aja bisa untuk menjatuhkan mental orang kayak gitu. Kalau dia selalu yakin, "Oh aku bebas bebas bebas," lah buktinya sampai sekarang nggak bebas-bebas kayak gitu. Nah kalau dari 4 tahun tambah 2 tahun, nanti dari kasasi itu berapa tahun kayak gitu loh. Seperti itu. Karena hidupnya dia tuh selalu tidak pernah bersyukur apa yang Allah kasih kepada dirinya. NM lebih baru kemarin beritanya pas hari ini. Emang otaknya error, Kak. Otaknya error. Nanti sejam ini, sejam itu, sejam ini kayak gitu. Otaknya error. Sama kan kayak fan-fannya kalau kalau ngamuk kayak gitu. Mungkin ada yang kamu tanyakan kepada Bang Maksi. Silakan. Ya pertanyaan aku kenapa si NM ini pimplan kayak gitu aja? Apa kebanyakan
tidur di apa namanya tuh, di teras kayak gitu. Kemarin ngomongnya pasrah, terus hari ini ngomongnya yakin bebas. Kayak gimana coba Bang Maksi? Bang Siap, Maksi, maksudnya silakan Bang Mr. Maksi. G, Mr. G, saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada rekan pihak sebelah ya. Oke ya, saya harus sampaikan itu Mr. G. Tapi untuk menyuarakan kebenaran tetap saya ikutin Mr. G. Komandan sebenarnya. Mr. G, Iya, yang sudah kita kupas dengan Mr. G. Belum pernah ada bisnis angka 4M, bisnis kerjasama. Mau di endorse ataupun bukan, ini bisnis 4M yang dilakukan secara lisan Mr. G. iya. Belum pernah ada Mr. G, setahu saya ya. Karena kebetulan ya berdasarkan pengalaman kan Mr. G, saya sudah sampaikan tadi kan salah satu klien kan berurusan dengan begituan, Iya. perjanjian-perjanjian. Hibah saja Mr. G. Pakai tertulis, pakai notaris, apalagi ini bisnis. Nggak ada bisnis lisan, kemudian nggak ada ancaman-ancaman, belum ada dalam sejarah, Mm-mm. ya kan? Nggak usah pakai ancaman deh, bisnis aja nih Mr. G, kerjasama kan? Berarti ada kerjasama antara dua belah pihak, si A, si B. Terus lisan Mr. G, langka, ajaib, 4M loh. Sedangkan Mr. G bilang mau proyek pagar aja sekolah SD 250 juta. Kan begitu Mr. G? Iya, itu ribetnya minta ampun, administrasinya begitu banyak, apalagi di Administrasi. 4M. Tentunya ada perjanjian kerjasama kan Mr. G kan, PKS Iya, ya. iya, Dengan pekerja kan, antara pekerja iya. dengan pemberi. Kira-kira itu yang sederhana Mr. G saya sampaikan Mr. G. Demikian. Oke, oke. Dengan ya, dengan tidak adanya dukungan ya, bukti-bukti seperti itu, kemudian dia merasa yakin tidak bersalah, tetapi uang itu mengalir dan fakta-fakta itu fakta-fakta dalam proses persidangan itu terbukti. Bagaimana nanti ketika diuji dalam penerapan hukumnya di kasasi nanti, Bang Maksi? Ya, Mr. G, oke, kalau di PT kita tegas bahwa sudah ada putusan tuh bahwa 4 jadi 6. Ya, Saya sangat menghargai untuk teman-teman PH lah di pihak ini karena teman saya juga di situ kan, teman dekat saya. ya, Kita hargai Bos. Memang saya belum bisa menyatakan secara tegas karena belum putusan. Tapi saya merasa Mr. G ini berdasarkan analisa hukum ya, analisa kita ya, lebih berat takutnya nih. Ini bukan feeling, ini analisa hukum. Karena sebenarnya tadi, kecuali tadi PKS-nya itu betul-betul murni, tadi tidak ada unsur-unsur pidana di sana, Mr. G. Yang tadi, iya, yang 4M itu yang ada kerjasama. iya, Kalau itu bisa dibuktikan, tapi itu pun sudah nggak bisa lagi karena Mr. G kan sudah lewat. Ini kan misalnya penerapan hukum, iya, kewenangan dari Mahkamah Agung. Kecuali iya. kemarin di PT. Kalau di PT kan masih berbicara soal the fact Juris. fakta ya, Kalau jenis fakti, kita ya, judik jenis fakti, fakti, ya, jenis fakti itu masih memungkinkan Mr. G kan bahwa mereka punya bukti baru bahwa itu memang betul-betul kesepakatan kerjasama. Tapi itu kan gugur Mr. G. Iya kan, nggak masuk itu barang, nggak masuk itu barang, ya, kan begitu. Nah, pertanyaan saya di kasasi ini, kan ini Majelis Hakim Mahkamah Agung punya kewenangan untuk mengoreksi kan, Mr. G, terkait ya, penerapan hukum, penerapan pakai hukum, dari PT, EPN dan PT. Rasa-rasanya itu sulit, Mr. G. Tapi ya, ya, kembali lagi itu hak daripada teman-teman yang di pihak sebelah, monggo silakan saja. Tapi mari kita lihat nanti apakah keyakinan teman-teman dan terdakwanya itu akan terbukti nanti putusan dalam kasasi. Kita tunggu nanti. Demikian, terima kasih. oh, berarti kembali lagi kita menunggu ya. Tapi sebelum menunggu kan kita juga bisa ngitung-ngitung ya, Bang Maksi ya, sebagaimana analisa-analisa hukum ya. Kira-kira bagaimana pendapat kita seperti apa kan dibolehkan ya, Bang Maksi ya. Boleh, boleh, Mr. J. Oke. Ada Paulina.
Selamat malam Mr. G. Selamat tahun baru. Oke, terima kasih. Ini ada Bu Lia nih. Bu Lia mungkin ada narasi yang mau disampaikan kepada Bang Maksi, Bu Lia. Malam Pak, saya nggak ada narasi apa-apa selain daripada mengomentari berita yang Bapak pasang. Baru kemarin kan dia pasrah, hari ini dia udah yakin lagi. Mungkin besok dia pasrah lagi Pak, sampai akhirnya putusannya inkrah. Karena ya dia juga pasti udah stres sih Pak menurut saya. Karena kan kalau di sana kan tidurnya konon di ubin. Saya nggak tahu ya, saya belum pernah lihat dia langsung gitu kalau di sana. Cuma kan beda kan Pak tidur di kasur yang nyaman sama di ubin pakai tikar atau mungkin nggak tahu ya apa ada bantal apa enggak Bang Maksi. Aku nggak kurang paham tuh lapas Pak. Makasih. Ya, kami pun kalau jenguk cuma di luar. Sering kita jenguk. Jawab nih ya, karena itu tergantung kali ya. Kalau misalkan dia punya duit ya, dia bisa punya kamar sendiri, ada kasur, ada bantal kayak gitu. Iya, saya dengar itu, tapi kan aku belum pernah melihat langsung. Kalau saya kan orangnya kalau belum lihat langsung, aku belum 100% percaya. Cuma kalau ada kan video-video VT-VT, oh ini apa kamar yang VIP, ini kamar ini. Dan Itu kan kita nggak aku usah belum nanya pernah jauh-jauh, tanya lihat. aja bapak kan. Aku belum pernah lihat. Aku juga belum pernah lihat sel tikus ya Pak. Kan Bah, saya kan juga iya, dengar sel bapak. tikus gitu. Apa tuh sel pengasingan atau bagaimana sih? Ke Coba sel Pak, jawab selfie Pak. gitu Bapak loh. kan, bapak kan Ya, pernah di situ. Nah kita orang awam kita juga bingung. Nah kalau kita kan di baru di konon dalam itu katanya tidurnya gitu loh seperti apa Pak. gitu loh Pak. Kalau kita lihat sendiri mungkin kita lebih stres lagi dibandingin mereka yang udah terbiasa di situ gitu Pak. Maksudnya Sela itu apa? Maksudnya aku pernah mengalami di dalam tahanan gitu? Bukan, maksud aku bapak kan pernah kerja sebagai polisi. Pasti masyarakat itu bertanya, itu kalau di dalam itu apakah tidurnya di ubin? Apakah kalau yang aku lihat kan maksudnya kayak di APK-APK sebelah kan spender-spender itu yang ada di dalam kan mereka suka kasih tahu nih ini sel gitu. Aku tidurnya pakai kasur, pakai bantal guling kayak gitu. Karena mereka itu kayak kos-kosan gitu, berbayar gitu. Itu Itu. saya mau tanya juga Pak, apa bener nggak boleh ada celana panjang atau gimana kalau mau sholat ya, pakai sarung gitu? Karena konon katanya pada takut apa gantung diri ya kalau ada celana panjang atau sarung. Nggak ngerti aku Pak, makanya aku mau nanya Bapak. Makasih Pak. Tadi nggak ada pertanyaan. Sekarang baru ada pertanyaan. Oke dah, setiap pertanyaan pasti dijawab ya. Begini, Ya. kalau di saya memang benar ya. Jadi standarnya ini Bang Maksi, mohon maaf Bang Maksi, standarnya itu di ubin ya, di ubin dengan alas papan. Nah, gitu ya, alasnya papan. Papan itu papan yang itu ya, papan lah. Ubin, terus kemudian di alasnya papan. Di atasnya papan ada apa? Nggak ada apa-apa. Di alasnya papan itu ada apa? Nggak ada apa-apa gitu ya. Saya bicara apa adanya. Terus bantal bagaimana? Kagak ada bantal. Mereka itu bantalnya dengan air aqua itu. Ya kalau di saya ya, air aqua yang diisi air, diikat itu, terus digulung-gulung plastik, kemudian jadikan bantal. Ya, kemudian bagaimana dengan celana? Ya, celana itu tidak boleh panjang sampai setumit. Dia hanya boleh ditolerir sampai di bawah lutut. Di bawah lutut. Ya, kalau dalam keadaan darurat untuk ibadah, iya boleh ya segitu itu. Memang dia tidak dibiarkan untuk bebas merdeka. Itu kalau di tempat saya ya, teman-teman ya. Kemudian mengenai ada ada ruangan khusus, ruangan tertentu yang memiliki fasilitas. Kalau di saya tidak ada, kalau di kami tidak ada. Semuanya sama.
Yang ada justru kamar kecil, maksudnya kamarnya yang ukurannya kecil. Kalau yang aneh-aneh misalnya residivis atau apa itu kita simpan di ruangan kecil yang di situ tempat tidurnya, di situ juga klosetnya, di situ juga semuanya. Jadi dia melungker di situ ya, melungker di situ. Itu kalau di saya ya, kalau itu di saya. Kemudian jauh dia dari jangkauan ini kabel apa semua jauh. Termasuk sarung juga itu nggak kita perkenankan karena beberapa kali ada tahanan itu melakukan bundir ya dengan sarungnya itu, dengan Hmm. sarungnya itu. Maka itulah yang diantisipasi. Kenapa? Orang ditahan itu nggak bahagia teman-teman. Ya, orang ditahan itu ya sedikit lagi mendekati ke arah miring orang ditahan itu. Nanti Bang masih bisa kok di apa nyampaikan informasi ini. Jadi orang ditahan itu kan terkekang, tidak memiliki kebebasan dan bau ya, terutama bau. Silakan. Tapi aku Ya. lihat di itu Bapak di siapa yang Mbak Maksi pernah deh yang hostnya yang rambutnya pirang itu siapa sih namanya itu kayak Mbak Najwa terus ada lagi tuh yang waktu itu Jessica itu yang rambutnya pirang yang kadang ungu kadang pink itu dia kan pernah tuh nyorotin di dalam itu maksudnya itu yang korupsi-korupsi itu dia tidurnya di kasur ada bantal dalamnya ada TV ternyata ada HP digerebek gitu aku nontonnya di YouTube sih itu Iya. di Jakarta itu Ya. Masalah gini masalah. Tadi Mr. G sudah hmm. singgung. Mau orang itu mau tidur di spring bed yang harga 100 juta, Mm-mm. selama hak kebebasan kemerdekaan itu dia dibatasi, pasti nggak enak. Pasti nggak enak. Kan begitu. Walaupun misalkan itu nggak bisa dipungkiri. Tidur di spring bed yang mahal, otomatis secara psikologi terganggu. Karena kan nggak bebas. Benar Kita aja di rumah, diam di rumah aja 1 minggu udah pusing. Betul nggak Balia? Betul sekali, Bang Maksi, karena kemerdekaan itu di atas segalanya buat saya. Betul. Kalau kita hidupnya nggak merdeka, nggak enak banget ya. So pasti. Apalagi kan sudah 6 nih, mendapatkan hadiah 6. Ya, kalau mereka pingin itu masih kurang, pingin nambah ya monggo silakan Mr. G. Demikian Mr. G. mungkin gini Bang Maksi biasanya kan sama Bang Fahmi itu dia nggak pernah lama nih ya kan paling lama itu setengah setengah 6 bulan lah ini dia Bang Fahmi nggak ada nah ini dia paling terlama ini yang di dalam ini kayak gitu Mbak Sela, biasanya kan dia paling 3 bulan 6 bulan kayak gitu lolos gitu loh Mbak, ini yang paling terlama itu ini yang sekarang ini gitu. oke, ini dua case yang berbeda. Hmm. Jangankan Bang Fahmi, Mr. G pun sendiri atau saya, belum tentu bisa. Iya benar. Itu kuncinya. Mau pengacara sekali bermanapun. Ini Saya case ada temen Bang, temen saya Biar sampai selesai dulu. cerai. Biar Sorry, sorry. selesai. saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ini. Hotman Paris. Ketika dia menjadi pengacaranya si itu kliennya si Teddy Minasa. Nggak bisa. Seumur hidup vonisnya. Itu fakta. Jadi nggak ada lagi bicara pengacara kaliber. Sorry saja. Hitam-hitam putih-putih. Apalagi ini kasusnya viral. Sekali lagi kasusnya viral. Nggak bisa. Demikian. Oke, Bang Oke, Maksi. silakan. Saya Silakan, saya Mbak. lanjut ya, Pak. Saya punya seorang sahabat perempuan. Waktu itu dia baru nikah dan baru punya anak kan. Nggak lama suaminya ditangkap. Dia sampai cerai sama suaminya waktu itu.
Kasihan. Jadi waktu dia pertama awal besuk, dia tuh bawa handphone buat suaminya tuh digendongan anaknya Pak, diumpetin. Diperiksa kan tasnya nggak boleh bawa handphone lah apa. Dia kasih tau saya gitu. Emang pas dia lihat terdakwa ini bawa handphone ke dalam, dia bilang ah nggak heran, gue juga bawa kok dulu buat suami gue. Tapi kan dulu kan di tahun pertama masih tahan tuh Pak. Bener juga kata Bang Maksi ya. Di tahun-tahun berikutnya akhirnya udah nggak tahan, sekarang udah cerai, udah janda temenku. Gedein anak, anaknya balita. Sekarang udah TK lah anaknya. Kasihan juga gitu loh. Makanya saya nanya tadi sama bapak, karena kan dia cerita, ya dulu mantan suamiku tuh ya gitu, nggak boleh ada celana panjang, nggak boleh ada sarung. Karena aku belum pernah lihat langsung, maka aku tanya gitu, bener. Gitu kasihan kali kalau enggak. Makasih Oke. Pak. Oke, nanti suatu saat saya akan buat liputan ya di situ ya. Ini ceritanya berbeda. Ketika di rumah tahanan di tempat saya dengan di lapas di rutan sana itu di lembaga pemasyarakatan itu berbeda. Tadi yang saya cerita adalah di tempat saya. Oke, kalau di rutan bagaimana? Nah, ini Bang Maksi nih. Bang Maksi, Sheila, dan teman-teman semua. Jadi semua yang dilarang itu akhirnya jadi ladang bisnis. Semua yang dilarang itu bisa jadi ladang bisnis. Ya itulah yang terjadi. Seperti Sheila tadi. Ataunya ada ini, ada itu. Iya. Semua yang dilarang bisa menjadi ladang bisnis bagi mereka dan bagi mereka. Bagaimana menurut Bang Maksi yang dilarang? Iya, Mr. G memang itu fakta ya, Mr. G. Artinya itu menjadi pasar gelap, transaksi pasar gelap. Iya. Iya kan, Mr. Tapi memang ini sudah mulai berkurang banyak. Ada sebenarnya perubahan-perubahan. Tetapi memang itu nggak bisa dipungkiri, Mr. G. Hmm. Tapi yang sesuai dengan tema kita hari ini, yang ini dari 6 tahun menjadi berapa tahun lagi nanti ketika kasasi. Ya, ya Sekarang kita kita kembali melihat ke berapa tema. lama. Nah, tema ini berapa lama? Sebenarnya tadi mau dia pakai kasur pribadi yang mahal, mau berapa lama di dalam, itu poinnya. Iya. Tapi tadi Mr. G kan dibilang tadi di statement ya bahwa memang ini keinginan terdakwa. Is oke aja. Hmm. Keyakinan terdakwa disambut oleh teman-teman sejawat. Monggo, demikian. Terima kasih. Ya. Ini masih dalam topik yang sama. Ketika ini menjadi keinginan terdakwa dan diiyakan ini dengan analisa yang mungkin ya sederhana saja ya, tidak dipikirkan matang, sehingga inilah yang terjadi. Dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Sebenarnya dia tahu. Dan sekarang ini kan dia tahu nih kasasi. Kasasi dia sudah tahu bahwa kemungkinan itu tahu Bang Masih. Bisa saja diperberat, ya kan? Bisa saja ya, di apa tetap gitu kan. Bahkan kemungkinan kalau melihat dari fakta-fakta persidangan ini bisa saja bertambah. Teman-teman, kemarin ya, beberapa kali itu banyak statement liar yang keluar. Bukan statement liar menurut saya, tapi pernyataan-pernyataan yang menyesatkan. Ya, apa namanya, terkait dengan hakim yang macam-macam lah, macam-macam. Nah, kemudian ada kode etik yang menurut Bang Masih kemarin juga dilanggar, bahwa kita tidak boleh menjanjikan kemenangan atau kebebasan. Kemudian ada statement setelah itu muncul lagi. Ini para sejawat, para praktisi hukum, janganlah menyerang kami. Harusnya itu sesuai dengan kode etik huruf C yang katanya menjaga solidaritas antar advokat. Gitu kan Bang Masih? Nah, bagaimana
solidaritas itu ditonjolkan ketika pernyataan-pernyataan yang disampaikan itu keliru, Bang Maksi? Oke, Mr. G, coba kita flashback ke belakang. Pada saat NM proses di persidangan bergulir, kita kan diskusi di Komal. Kita Komal Mr. G dan ada Komal yang sebelah. Ya, Oke, yang kemudian kita sudah memberikan edukasi secara tidak langsung. Komal Mr. G sudah memberikan perhatian, ya, warning kepada pihak mereka, terhadap pendukung. Tapi mereka malah menyerang kita secara personal. Bukan debat substansi perkara, tetapi mereka melakukan ad hominem. ya, Debat dengan menyerang pribadi kita. It's okay. Mr. G tidak tanggapin. Mr. G slow karena Mr. G punya jurus ampuh, yaitu sisir ajaib. Itu jelas itu. Nah, ini masih kan kita ulas kembali Pak Mr. G. Waktu di proses tingkat pertama, masih bersidang kan, masih waktu itu agenda alat bukti, bukti-bukti. Nah, akhirnya apa Mr. G? Setelah divonis 4 tahun, oke, terbukti. Bukan kita analisa, tapi fakta persidangan. Kubu sebelah akhirnya apa? Bukan hanya diam, bubar jalan, berantakan, saling nyerang, saling lapor. Itu fakta dulu, kita bicara ini. iya, Kalau mereka mau bicara soal antara sejawat, betul memang ada di kode etik. Saling menghargai, saling menghormati, betul. Tetapi faktanya ketika kemarin itu statement-statement disampaikan oleh pihak kubu sebelah yang notabene pengacara-pengacara top yang dibilang sampai IP-nya tinggi, lebih pintar dari kita. Mereka mengatakan itu kan S1, S2, S3, S5 mentereng titelnya, tetapi sikap perilakunya tidak mentereng. iya. Tegas ini saya bisa sampaikan Mr. G. Mereka jarang pribadi ke kita. Saya dibilang Maxi munafik. Bang Maxi munafik. Berpindah ke lain hati ke Mr. G. Benar. Teman sendiri. Sabar, Bang Maksi. Teman sendiri. Bang Maxi munafik. Bang Maxi dibayar. Padahal sampai saat ini Mr. G belum kirim-kirim ke saya. Dan saya masih menunggu. Jadi kalau kita juga meladeni seperti mereka, artinya kita tidak jauh beda dong dengan mereka, gitu kan. Tapi kalau kita lebih memilih untuk apa ya, saya bilang cool saja ya, artinya harkat dan martabat kita lebih tinggi dari mereka. Apapun yang dituduhkan, mau dibayar, silahkan dibuktikan. Mau ini, silahkan dibuktikan. Kalau terbukti, sudahlah. Lebih baik saya itu kembali ke jalan saya. Karena memang semua itu tidak ada dasarnya, Bang Maksi. Ketika Bang Maksi, mohon maaf ya, ketika kita meluruskan dengan pernyataan-pernyataan yang benar, justru itulah yang dinamakan sebagai solidaritas. Solidaritas yang positif. Jadi teman saya salah, kita luruskan. Teman sana salah, kita luruskan. Itu namanya solidaritas. Bagaimana kita mau mendukung mereka ketika pernyataannya salah? Apakah saya harus membenarkan pernyataan yang salah baru disampaikan bahwa itu solidaritas? Kalau pernyataan yang salah ya kita harus ngomong itu pernyataan salah, menyesatkan. Kan begitu Bang Maksi. Itu baru solidaritas, Bang Maksi. Siap. Mr. G, satu lagi nih. Saya baru buka di Pak Mr. G ini. Saya selama ini saya simpan. Nah, Bahkan Mr. G kubu sebelah, pengacara kubu sebelah, ya, mereka mencari tahu sarjana hukum saya Mr. G. Kuliah di mana Mr. G? Kampus mana Mr. G? Mereka cari. Dan mereka temukan. Mereka cari Mr. G, Maxi ini kuliah di mana? Iya Lulusan begitu mana tuh. dia? Begitu. Mereka cari apakah itu tidak melanggar kode etik. Mereka cari Mr. G. Saya bilang kalian ini saya nggak pernah mengatakan sama-sama kita kalau bicara injak di S2, udah jangan usah tanya lah. Hmm. Udahlah kita bikin sarjana hukum aja, SH.
Jadi mereka cari tahu Mr. G. Dan itu Ya. mereka sampaikan ke saya. Kami sudah tahu Pak Meksi lulusan mana, kampus mana. Woi, dengan lantang mereka Iya, bilang iya. begitu. Saya bilang saya tidak pernah cari tahu kau punya kampus di mana, kuliah di mana, lulus mana. Nggak pernah aku cari tahu. Masa bodoh. Nggak Iya. penting bagi saya. Yang penting isi kepalamu. Ilmumu yang saya pentingkan. Saya bilang Mr. G, Iya, buat iya, apa iya. kau punya titel mentereng, berderet Hmm. panjang-panjang, tapi Iya, sikap perilaku pernyataanmu masih iya. mendingan SMA. Nah, Nggak sesuai dengan nah, titelnya Mr. G. iya. Iya, 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 betul itu. Ini Itu Mr. G juga yang karena selalu Mr. G saya karena ajarkan. Hmm. Mr. G karena tadi singgung mengenai pengacara ya, antar pengacara tadi ada kode etik ya, betul. Tapi justru kita ini KCB korban terjolimi Mr. G. Tapi sekali lagi, bagi itu saya nggak masalah Mr. G. Yang saya sampai sekarang gudang-gulana yang mereka tuduh bahwa Maxi dibayar sampai saat ini putusan PN sudah selesai, putusan PT selesai, Mr. G belum kirim-kirim amplopnya ke saya. Itu yang saya maksudkan. Demikian. Iya, Lanjut. iya, iya. Ini teman-teman ya, teman-teman mungkin mengira ya teman-teman di luar sana, pendukung-pendukung sana ya, Mr. Z itu dibayar gitu ya. Tidak teman-teman ya, ini gratis, ini gratis. Saya saya membuka di sini nah ya. Saya seorang dosen saya dapat, ya kan? Saya seorang konsultan hukum saya dapat. Saya ada beberapa jadi legal konsultan di perusahaan di Jakarta, di mana semuanya dapat ya. Jadi tenang ya, masalah hal-hal seperti itu tidak. Mungkin ya dokter siapa namanya, dokter Reza Gliadis sendiri pun tidak kenal saya, gitu ya. Dokter siapa lagi mungkin tidak kenal saya. Jadi kalau dikatakan Mr. Z dibayar itu sesuatu yang sangat aneh ya. Bisa juga tapi kalau ada yang bayar ya saya senang sih Bang Maksi kalau ada ya gitu. Ya, ya, ya. Oke Bang Maksi, demikian juga nasib itu sama dengan saya Bang Maksi. Jadi saya pun dicari-cari siapa sih itu Mr. Z Bang Maksi. Ya, saya diam-diam dan tertawa pasti juga akan menemukan. Kalau Mr. Z mungkin dia nggak temukan, tapi setelah dia cari Mr. Z di Google itu, Mr. Z ini pasti akan ketemu karena akan connect pada konten-konten yang lain. Dan di konten yang lain itu juga pasti akan menemukan siapa saya sebenarnya. Dan pada akhirnya mungkin saya pernah juga spill-spill dan Bang Masih juga lihat itu. Tetapi saya tidak pernah membanggakan diri saya, tapi saya bangga, gitu loh ya. Saya tidak pernah membanggakan, tetapi saya bangga diri saya. Kemudian terakhir ya berkaitan dengan meskipun gelarnya berjejer, tetapi kalau attitude eh, tidak dimiliki itu sia-sia Bang Masih. Jadi tenang aja Bang Masih. Bang Masih sudah benar katakan tadi bahwa untuk apa menyuarakan tentang gelar diri sendiri, tetapi memiliki kepribadian karakter yang justru lebih rendah daripada oh, yang seperti tadi Bang Masih sampaikan. Begitu Bang Masih. Siap, Mr. G. Ya kan? Ya, artinya apa? Artinya di balik tingkat pendidikan yang tinggi, tentu saja harus dibarengi dengan etika, perilaku, dan moral. Ketika itu tidak ada, percuma Bang Maksi, percuma. Silakan Bang Maksi. Oke, barusan Mr. disampaikan bagus tadi, moral tadi. Seorang yang punya pendidikan tinggi tanpa moral dan iman, Mr. terutama. Iman yang kuat, maka sia-sia, Mr. G. Sama aja orang punya pendidikan tinggi tadi dia percaya Tuhan. Sehingga cenderung menghalalkan segala cara. Tapi ini sebelum Mr. G. Kita tidak menjudge terhadap pihak-pihak lain, tapi ini pilihan kan, Mr. G. Jadi kembali Mr. G, jadi hari ini memang saya agak sedikit
berkurang. Jadi semangatnya tetap ada, tapi saya mau coba jalankan yang disampaikan teman-teman di luar sana, pihak NM terkait kode etik sesama rekan sejawat. Kan itu yang disampaikan. Iya, Saya terima itu. Tetapi soal substansi yang kita bahas, tetap kita normatif. Sepanjang kita tidak menyerang personal. Biarlah kita iya, yang diserang, Mr. Ji. Biarlah kita yang serang, orang lain menyerang kita, tapi kita berusaha untuk tidak perlu menyerang. Kita iya, menyerang, yang kita serang, Mr. Ji, adalah substansi permasalahan hukum. iya, Itu poinnya. iya. Jadi bukan Gitu. jadi bukan si NM, bukan si Reseklinis, tapi yang kita bicara mengenai prinsip kebenaran dan keadilan. Itu aja. Iya. Ini Ya, ngomong-ngomong suara Bang Max ini ada sakit ya atau ada masalah dengan ini. Kenapa kok makin menurun nih volumenya? ada pikiran sedikit, Mr. Ji, karena ada koreksi sedikit lah. Udah, nanti di apa namanya? Di DM ya. Tapi DM. yang lebih ini itu bagi saya nggak masalah. Justru yang saya tunggu tadi, PN sudah selesai putus, PT putus, tapi envelope itu belum sampai nyampe gitu. Nyangkut di mana itu? Ya sesuai bagan lah, sesuai bagan ada di mana itu bagannya, nah disitulah adanya. Begitulah kondisi ya. Bu Lia, tadi Bang Masih sudah sebutkan ketika Bu Lia, ketika pendidikan tinggi tetapi moral tidak dibarengi dengan etika dan attitude itu bagaimana Bu Lia? Itu menurut saya karakter orangnya ya, nggak terkait sama background pendidikan karena mungkin value yang dia bawa dari didikan rumah bukan didikan sekolah sih menurut saya. Apa yang diajarin di rumah, value dia ditanamkan dari dia kecil, udah ngebentuk kebiasaan kan akhirnya attitude ataupun karakternya jadi begitu. Bahkan mau dia sekolah tinggi pun kalau udah terbiasa ngomong kasar, kotor kan akan bawa terus gitu loh Pak. Coba banyak juga kok orang nggak perlu tinggi-tinggi tapi memang di rumah dididik dengan baik, nggak berkata kotor, nggak pernah menyakiti atau membuli orang kan. Itu kan ukurannya bukan dari pendidikan formal Tinggi. di luar, tapi yang paling penting sih di rumah biasanya gitu, dibawa dari rumah kebiasaan itu Pak kalau saya bilang. Makasih Pak. Oke. Ini cerita ya teman-teman ya. Memang benar yang disampaikan Bu Lia, tadi juga ada Sela, Pak Maksi. Ini Bu Simaya nggak bisa ngomong ya karena sinyalnya tuh merah ya. Begini ya teman-teman, saya pribadi menyampaikan apa yang saya sampaikan ini menurut pendapat saya adalah sebuah kebenaran. Tetapi ketika kita mengungkapkan sebuah kebenaran, ada orang-orang yang tidak suka, bahkan ada yang menantang, bahkan ada yang mencari di mana alamatnya, bahkan ada yang mencari noda-noda saya, noda maksudnya, ya silahkan dicari. Pertanyaan berikutnya, apakah setelah mencari itu menemukan noda dan bisa dibahas? Oh, tentu tidak ada. Tidak ada. Dan apakah setelah itu Mr. Z tidak berbicara? Oh, tidak. Namanya saja Mr. Z bicara, jadi harus bicara terus. Gitu. Bahkan di sana pun di room-room itu selalu menjadi perbincangan, diperbincangkan bahkan oleh mereka-mereka yang disebutkan oleh Bang Maksi tadi, ya dituduh bayaran lah, dituduh inilah, justru mereka-mereka sendiri yang ribut tentang bayaran, ya kan? Nah, gitu. Jadi sehingga ya Mr. Z dan teman-teman masih terus eksis menyuarakan ya tentang kebenaran. Jadi teman-teman, saya memberikan informasi bahwa selain Nikita Mirjani mengajukan kasasi ya,
Mail juga mengajukan kasasi. Harapannya di sini adalah Nikita Mirzani berharapannya harapannya bisa turun. Bisa turun. Tidak mungkin harapannya itu naik, tidak mungkin. Harapannya pasti bisa turun. Demikian juga Mail. Harapannya dari 3 tahun menjadi 4 tahun, kemudian harapannya adalah turun. Nikita Mirzani dari 4 tahun menjadi 6 tahun, harapannya turun. Itu harapan. Tetapi masalahnya sekarang, jaksa penuntut umum yang menyidangkan kemarin itu, jaksa penuntut umum juga mengajukan kasasi. Teman-teman harus tahu nih, apa tujuannya kasasi ini jaksa ini? Saya yakin, jaksa belum puas ya, karena apa? Tuntutannya 11 tahun, sekarang ini vonisnya 6 tahun dan 4 tahun. Sehingga jaksa belum puas. Tuntutannya adalah 11 tahun. Nah, apa dampak dari jaksa penuntut umum ini mengajukan kasasi? Ya, praktisi hukum pasti tahu lah, inilah perjuangan prinsip-prinsip seorang jaksa. Ketika tuntutannya tidak dipenuhi, maka jaksa akan melakukan upaya-upaya hukum. Nah, kira-kira ini teman-teman, apakah upaya kasasi Nikita Mirzani berhasil? Ataukah upaya dari jaksa penuntut umum yang berhasil? Saya mau tanya ke Bang Maksi. Silakan Bang Maksi. Ayo. Baik, Mr. Ji. Ini kan dikasih kesempatan, Mr. Ji. Kesempatan ketiga bahkan ini kan. PN, PT, kasasi. Artinya kasasi dari dari jaksa dan sama-sama ajukan kan, pengajuan kasasi Ya. jaksa dan PH-nya. Ini akan diuji. Pertanyaan besar begini, Mr. Ji. Pertanyaan besar, apakah majelis hakim ini akan menemukan, akan ada temuan kesalahan dalam hal penerapan hukum yang dilakukan oleh PN dan PT? Ya. Kan itu pertanyaan besar. Ya. Berarti dari pihak kejaksaan meyakini itu tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum. Ya. Nah, sementara sebaliknya, Mr. Ji, Ya. dari PH, mereka mengharapkan itu. Kita sebagai praktisi, Mr. Ji, melihat ini berat. Sama dengan kita bilang waktu di PN, Mr. Ji, ya, waktu kita kita kembali lagi ke ini ada hubungan kan, ada kaitan dengan pada saat proses persidangan pertama PN. Kan kita sampaikan, Mr. Ji, kalau lihat dari fakta-fakta persidangan, keterangan baik keterangan saksi maupun keterangan ahli jauh lebih kuat daripada pihak sebelah NM, dan terjadi, Mr. Ji, baik keterangan ahli maupun keterangan saksi biasa jauh lebih kuat, karena memang sangat-sangat relevan tadi, Mr. Ji, kan, antara alat bukti dengan pasal yang diterapkan. Nah, begitupun sekarang ini, Mr. Ji. Ya. Iya kan, sama-sama mengajukan. Ya. Diuji apakah kasasi yang diajukan oleh PH jauh lebih kuat daripada kejaksaan. Ini pertarungan, Mr. Ji. Kita bilang ini masih wajar, Mr. Ji. Masih wajar, Mr. Ji. Iya. Yang tidak wajar, Mr. Ji, kalau kita kembali ke kita ya pribadi, kita lihat ini ada potensi untuk menambah berat. Kalau saya, Mr. Ji, saya akan mempertimbangkan 1000 kali dulu. 1000 kali ya. Karena ini adalah nasib orang lain, Mr. Ji. Iya. Nasib klien kita. Tetapi saya bilang tadi, saya menghormati, menghargai teman-teman. PH sebelah, itu kekangan sejawat kita. Silakan. Itu keputusan. Kami tidak dalam rangka untuk menyerang tadi yang dibilang tadi, kode etik advokat terkait rekan sejawat. Kita paham itu. Tapi yang kita bahas ini
yang kita serang ini terkait pendapat hukum. Hmm. Kan begitu Mr. Ji. Ya. Jangan sampai malah merugikan orang lain, terutama klien kita. Itu poinnya. Kalau kita ya, terserah mereka. Gitu Mr. Ji, demikian. Iya. Oke. Sekarang mari kita mulai telusuri ini teman-teman ya. Teman-teman, boleh kan kita telusuri kan? Ini kan kalau kasasi itu penerapan hukum. Penerapan hukum ya, dimulai pasalnya, mulai dari wilayah atau tempat peradilannya, mulai dari ada atau tidak apa namanya itu eksepsi, pledoi dan sebagainya, itu kan aturan-aturan ya, penerapan hukum ya. Tetapi bukan pada fakta-faktanya ya, bukan pada pembuktiannya. Nah, sekarang kita urut-urut nih. Kalau jaksa ini melakukan kasasi, berani nih menunjukkan nih, saya kasasi. Yang jelas bukti-buktinya sesuai dengan yang ada di persidangan. Tapi bagaimana dengan tim Nikita Mirzani? Apa yang kira-kira mau didalilkan? Apakah masih mau membahas penerapan hukum tentang ini bukan pemerasan, ini adalah kesepakatan. Ini bukan pemerasan, ini adalah kerjasama bisnis. Ini bukan pemerasan, ini kan penerapan hukum nih. Ini adalah kerjasama endorse misalnya. Nah, ada nggak kira-kira buktinya teman-teman? Bukti kesepakatan, bukti endorse, bukti kerjasama bisnis. Sehingga ketika menyampaikan di publik, itu bukan hanya kata-kata, tetapi ada didukung dengan fakta dan bukti. Itu yang kita mulai telusuri nih, kira-kira. Kalau saya melihat dari bahasanya penasihat hukum kemarin, dia mengatakan, ini objeknya adalah objek skincare. Nah, skincare. Begitu kan mau melanggar perlindungan konsumen. Nah, melanggar perlindungan konsumen berarti undang-undang tentang perlindungan konsumen. Ini adalah tentang kesehatan, berarti undang-undang tentang kesehatan. Itu yang dijadikan sebagai terobosan penerapan hukum. Tetapi nampaknya, teman-teman harus tahu ya, nampaknya jaksa tetap pada pendiriannya, yaitu sesuai dengan dakwaan. Dari dasar dakwaan itulah sehingga hakim mengambil keputusan dan dinyatakan bersalah. Kita telusuri nih, apakah kasasi kira-kira ini dengan modal objeknya skincare mampukah merubah putusan daripada hakim? Ih, keren sekali nih teman-teman. Hanya bermodal narasi objeknya skincare, mampukah melawan putusan hakim? Keren sekali nih Bang Maksi. Silakan Bang Maksi. Mr. Ji, sederhana saja ya, sederhana begini. Kan mereka pasti menginginkan ada kesalahan dalam penerapan hukum. Ya. Skincare tadi. Kan begitu Mr. Ji? Iya. Nah, Mr. Ji sudah singgung. Kalau itu ada kesepakatan, tentu barang ini tidak sampai di kasasi. Selesai di pengadilan PN. Selesai ini barang. Faktanya barang ini sampai kasasi kan. Pada saat diuji di PT, Mr. Ji, harusnya di PT itu sudah patah, di PT ya, pengadilan tinggi. Karena yang diuji adalah hakim pengadilan berkewenangan untuk menguji fakta-fakta yang ada di persidangan. Iya. Tentu berkaitan dengan skincare juga ini. Itu pasti patah. Tapi fakta yang terjadi 4 jadi 6. Malah pasal yang tadinya tidak masuk TPPU masuk.
Kan begitu, Mister Ji. Nah, kalau sekarang Ya. kasasi, kita lihat lagi diuji penerapannya. Apakah pertanyaan besar begini, Mister? Apakah terkait objek skincare ini yang coba untuk digaungkan, apakah itu masuk itu barang atau tidak? Iya. Kemudian penerapan hukum yang dilakukan oleh PN dan PT itu ada kesalahan Hmm. atau melampaui batas kewenangan majelis hakim. Iya. Ada tidak itu? Iya. Sederhana saja, kalau itu tidak ada, maka nambah itu barang. Demikian, terima kasih. Nambah itu barang ya. Oke, salah penerapan atau melampaui kewenangan ya. Kewenangan hakim. Oke, kita kupas ini salah penerapan sama melampaui kewenangan. Disandingkan dengan objek skincare, perjanjian bisnis, kesepakatan bisnis. Oke, menarik ini Bang Maksi. Saya tanya sama Bu Lia ini. Bu Lia kan orang bisnis ya. Kalau bisnis itu kaitannya dengan proyek, kaitannya dengan ini, tentu saja tidak ada yang namanya lisan-lisan. Pasti akan ada kontraknya, ada apa namanya, ada MOU dan sebagainya ya, Bu Lia ya. Iya, Mister sih bener. Dalam bisnis kita nggak pernah tahu ke depan gimana kan. Berarti Ya. harus ada hitam di atas putih. Mm-mm. Nggak mungkin kita percaya gitu aja shake hand, oke, gue bisnis sama lo. Mm-mm. Habis itu kalau di depan ada perseteruan atau ya keributan-keributan kecil juga kan, kalau udah ada kesepakatan kan jelas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Nah, Gitu sih. iya, benar. Ya, artinya apa? Kalau saya sandingkan kesepakatan bisnis dengan fakta-fakta persidangan, nampaknya itu tidak ada, Bang Maksi. Ini kan penerapan hukumnya nih. Eh, Dia selalu berdalih bahwa ini adalah kesepakatan bisnis atau perjanjian bisnis, katakan begitu ya. Tapi nampaknya tidak sesuai dengan realita di masyarakat yang berlaku nih, Bang Maksi. Tidak ada, tidak pernah bertemu, tidak pernah bertatap muka, bahkan tidak pernah juga komunikasi. Kok bisa mengatakan sebagai kesepakatan bisnis, Bang Maksi? Iya, Mister Ji gini, apalagi di era sekarang modern, Mister Ji ya. Iya, Kalau mungkin di era di 50 tahun yang lalu, Mister Ji, mungkin orang masih awam. Oke, saling percaya. Kalau di era modern sekarang, Mister Ji, jelas itu Mister Ji, perjanjian tertulis hitam di atas putih biar gampang ya. iya. Orang kampung pun udah paham betul ini Mister Ji. Jadi harus ada kalimat gampang, mereka bilang harus ada hitam di atas putih ya, kan gitu kan. Tadi Mbak Lia sudah sampaikan. Mister Ji, makanya sekarang ada istilah sekarang itu namanya asas pacta sunt servanda. Mungkin Mister Ji bisa bacakan. Iya, betul. Jadi menjadi undang-undang bersama. Ketika ada terjadi perjanjian kerjasama, maka ada namanya PKS kan itu. Ya. Tertulis kesepakatan bersama. Kemudian itu syarat 1320, Junto 1338, yaitu kesepakatan yang dilakukan bersama itu menjadi undang-undang para pihak, dan itu disebut ada namanya asas pacta sunt servanda. Ya. Demikian Mas Ri. Oke. Jadi benar ya apa yang dikatakan Bu Lia ya. Oh, proyek kecil saja ya. Oh, proyek kecil saja pasti juga menggunakan kontrak, MOU bahkan. Nah ini duit gede kok aja lisan. Oke, artinya penerapan hukumnya sudah gagal satu gagal. Oke, ya, oke kita ke endorse, endorse. Apakah ini endorse gitu, Mbak Bu Lia? Apakah ini endorse Bu Lia? Kita telusuri dulu ini. Enggak lah Pak. Kalau endorse kan ada kesepakatan hitam di atas putih. Nah, Nggak mungkin itu endorse. Lagi pula biasanya endorse itu nggak akan
nggak bakal dia akan pakai orang yang udah punya produk sendiri. Dia harus orang yang dia nggak jualan produk ini gitu loh. Ya, Sepanjang ya. apa yang saya perhatikan ya, Mm-mm. brand ambassador itu pasti ya udah dia bintang aja, tapi dia nggak bisnis yang serupa kan head to head nanti sama bisnis si Iya, BA-nya gitu Pak. ya, ya. Benar-benar. Terima kasih Mulia. Tapi sabar dulu. Ini ada tamu yang pakai biru-biru ini. Selamat malam biru-biru. Malam, host. Ya, Malam ya teman-teman. soalnya kemarin kalau dipanggil nama nggak mau, jadi saya biru-biru aja. Malam juga. Ya, Just call me sweetie gitu. saya jadikan judul itu. Oke. Ya. Kayaknya ngebahas ini nggak habis-habis ya, host ya. Wah, ini tidak akan habis sepanjang ada pernyataan yang kelewat batas, kita nggak akan selesai begitu biru-biru. Iya, ini pernyataannya apa yang kelewat batas kali ini? Aku belum dengar, Mister. Nah, nih pernyataan yang kelewat batas itu contohnya. Ini objek masalah ini adalah skincare. Objek masalah ini skincare. Dan ini adalah kesepakatan bisnis. Itu kan kelewat dari batas dakwaan daripada JPU, Bu Biru-Biru. Iya, I see. Iya, menurut aku gini, itulah cara mereka menggiring opini, mendapat opini publik ya, dengan harusnya ini kan kasusnya itu kan materinya soal pemerasan, tapi gimana dia menggiring opini biar dapat biar dapat dukungan dari masa kalian dari netizen, jadi dia menggiringnya ke skincare mengatakan bahwa kenapa mafia skincare yang nggak ditangkap, padahal kan orang juga semua pada tahu ini Hmm, cuma penggiringan opini, yang dibahas kan kasusnya adalah pemerasan dan TPPU, tapi Iya, dilarikan ke arah sana demi menggiring opini dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat publik ya. Tapi kalau masyarakat sekarang udah pinter, Mr. Z, aku rasa orang hmm, udah tahu, nggak perlu digiring-giring, udah pinter ya. Kalau menurut hmm. aku ya. Jadi malah enak ketika kita ngedengar penggiringannya terlalu berlebihan, enak jadinya. Kalau Nah, saya. itu yang saya katakan selalu over ya. Over itu ya itu tadi eh, penggiringan opini yang berlebihan. Ya akhirnya masyarakat ini salah satunya tadi Bu Biru-Biru ini enek ya kan, enek. Nah, kita ke proses kasasi. Proses kasasi dalam permohonannya itu adanya kesalahan penerapan hukum. Kesalahan penerapan hukum salah satunya dia